Wah, terus tadi ada yang nanya juga nih, Kak, cara nentuin lomba atau olimpiade karya ilmiah yang kredibel, yang diakuin sertifnya, sama yang nggak diakuin, itu gimana sih? Kepengen deh ikut lomba, tapi sertifnya tuh diakuin saat kita daftar beasiswa kayak kuliah di luar negeri kayak atau kuliah dalam negeri, kampus swasta negeri. Gimana sih cara nentuin lombanya yang kredibel? Oke, jadi gini, lomba yang kredibel itu faktornya banyak. Kenapa dia sebut kredibel? Kita perlu tahu dulu, kredibel ini itu subjektif. Kenapa aku bilang subjektif? Ya karena tiap PTN tuh beda-beda. Siapa tahu kamu daftar di PTN A, anggap lomba ini kredibel. Tapi kamu apply di PTN B bilang, wah lomba ini nggak kredibel nih, kita nggak anggap kredibel. Itu bisa jadi kayak gitu. Makanya aku bilang tuh subjektif. Cuma, ini ada beberapa poin yang bisa kamu pakai untuk menjadikan referensi lomba ini tuh kredibel atau enggak. Nah, pertama, biasanya nih, lomba yang bagus, yang kredibel, itu terdaftar di sini nih, SIMT. Buka nih websitenya nih, SIMT Kemendikbud. Nah, ini tuh sistem manajemen talenta. Apa sih sistem manajemen talenta? Basically, kalau kamu ikut lomba, kamu dapat sertifikat, sertifikat juara kayak finalis kayak harapan kayak apapun itu deh, ini dapat sertifikat lomba gitu. Apakah sertifikat ini terkurasi di Puspresnas? Puspresnas itu apa sih? Ya Pusat Prestasi Nasional. Cara ngeceknya gimana? Kamu cek di web lombanya. Cek tuh, lombanya tuh terkurasi nggak di Puspresnas? Biasanya di infonya ada tuh. Biasanya lomba yang terkurasi itu terdaftar di SIMT. Kenapa harus terkurasi? Karena lomba yang terkurasi itu adalah lomba yang diakui oleh Puspresnas. Meskipun penyelenggaranya bukan dari government, tapi lomba ini terkurasi di Puspresnas, artinya lomba ini diakui oleh Pusat Prestasi Nasional, dan lomba ini tuh terdaftar gitu di sistem manajemen talenta. Biasanya sih, seingat aku, tuh sampai ada bintang-bintangnya tuh udah kayak hotel tuh. Kalau yang bintang 5 tuh lombanya tuh bagus. Kalau yang bintang 2 akreditasinya tuh bisa dibilang cukup. Dan seingat aku juga ada keterangan dari lombanya tuh. Misalkan ini lombanya oke bagus, tapi hampir semua peserta dapat medali. Kurang lebih kayak gitu tuh. Itu seingat aku ya tuh ada sampai detail penjelasannya di situ. Nah, kenapa aku bilang ini penting? Karena takutnya kamu daftar beasiswa kayak kampus luar negeri, dalam negeri, PTN, PTS, apapun itulah yang pakai sertifikat mandiri, Japres. Takutnya pihak penerima itu melakukan namanya background checking. Nah, background checking kemana? Ya ke sini ya CMT. Tinggal buka, ketik nama kamu kelihatan tuh. Sertif yang udah pernah kamu dapetin. Kak dicek tuh bisa tuh. Lomba yang kamu masukkan ke dalam SNBP itu terkurasi juga nggak lombanya di SCMT? Takutnya kayak gitu. Cuma takutnya ya, kan tiap PTN bumbu dapurnya beda-beda. Ya udah lanjut deh yang kedua deh. Lanjut nih. Yang kedua, kamu juga bisa kalau lomba ini eh, usahain dari UNIF deh. Usahain dari UNIF ikut lombanya. Udah usahain dari UNIF, usahain tuh jurusan penyelenggara lomba itu inline dengan jurusan yang kamu mau. Contohnya mau ambil jurusan teknik mesin, ikut lomba kamu. Lombanya yang ada jurusannya teknik mesin juga. Nah itu bagus. Kredibel atau enggak? Ya, as long UNIF ini itu ada keberadaannya ya. Ada keberadaannya tuh nggak perlu UNIF ngetop ya. At least UNIFnya tuh, pernah lihat nggak sih ada UNIF scam gitu di internet kayak, wah UNIFnya scam nih, UNIFnya scam nih. Udahlah jangan usahain UNIF-nya tuh yang bagus lah, yang orang tuh at least denger lah, oh ada UNIF ini ya. At least orang tuh tahu gitu keberadaan UNIF ini. Dan at least lo orang tuh tahu nggak perlu top 3, nggak perlu top 10, top 5. Intinya tuh kamu cek UNIF tersebut di Google, di thread, di LinkedIn, itu ada UNIF-nya. Nah itu dicukup tuh. Terus yang ketiga, kalau yang ngadain tuh company, ini juga sering nih kayak gini. Jadi gini ya, ini agak sering soalnya nih. Info kan seliweran kan ya, info seliweran. Banyak banget info berseliweran. Kamu cek deh,
Ini misalnya poster lomba ya, ini poster lomba. Di atas-atas ini biasanya ada logo-logo nih. Ada logo-logo nih, kamu cek nih logo dari mana ya nih logonya nih. Cek logonya. Takutnya apa? Takutnya yang ngadain tuh nggak ada kantornya. Takutnya gitu. Dia bikin lomba, tapi pas kamu cek, wah kantornya mana? Kok nggak terdaftar di websitenya? Kok di Google nggak ada kantornya? Nah, ini yang dibilang tuh tidak terakreditasi lombanya. Makanya kalau kamu ikut lomba dari company, dari apapun itu, pastiin websitenya ada di Google, perusahaannya ada loh, bikin lomba ini perusahaannya, program ini. Yang mending kalau perusahaan yang gede ya. Takutnya yang biasanya yang bikin lomba kayak gini kan perusahaannya nggak, bukan perusahaan gede ya, perusahaan yang jarang kedengaran orang. Kalau perusahaan gede kamu nggak perlu cek lagi, pasti orang tahu perusahaan gede. Tapi kalau perusahaan kecil kamu cek nih, ada nggak nih keberadaannya? Terus biasanya di sertifikatnya cek lagi nih tanda tangan siapa nih, gitu. Tapi aku tidak menyarankan jangan kamu punya mindset eh, jangan kamu punya mindset kalau lomba nggak kredibel nggak diikutin tuh jangan. Ya kalau lomba nggak kredibel ikutin aja lah. Kenapa ikutin aja? Itu buat pengalaman. Buat pengalaman ikut lomba, pengalaman presentasi, pengalaman submit paper, pengalaman ngurus dokumen tuh kepake banget. Ya kalau bayarnya gratis 35.000 ikut-ikutin aja submit paper ke situ. Itu nggak apa-apa itu buat pengalaman. Pengalaman tuh mahal. Nah, jadi itu tadi ya, cara nentuin lomba yang kredibel ada 3 cara. Kurang lebih ada 3 cara. Dan ini cuma sebagai referensi aja. Nggak berarti kalau nggak terdaftar di SCMM itu nggak kredibel tuh nggak kayak gitu. Cuma ini bisa kalian pakai lah buat background checking. Oke?